kali atau sungai Cilengsi ini dengan sungai mungkin gabungan dari sungai Sikeas itu mungkin ada berkait juga dengan siluman buaya ini. Nah, siluman buaya ini bukan siluman buaya biasa kalau saya bilang di Kali Cilengsi, tapi siluman buaya yang memiliki pasukan. Jadi bukan hanya satu, gitu. Jadi bukan satu gitu ya. Jadi dia kelompok. Jadi kelompok nih, kalau dilihat dari garisnya ini begini Pak. Nah, garis ini ketua, ini pasukannya. Jadi bagaimana ketuanya ini mau mengapa-ngapain ya ini terus jaga. Larinya sampai ke sana, ke Muara Gembong ya, Muara Gembong. Jadi Gembong kalau bahasa Betawi itu kan kalau gembong gembong gitu, gembong ada ketua ya. Muara Gembong kan masih dekat sama Candi Jiwa Pak. Iya, jadi masih di bawahnya Ratu juga kan? Beda lagi. Karena kan waktu itu kan bilang Ratu masih sampai Candi Jiwa itu dulunya masih wilayah kekuasaan dia juga kan? Ya, waktu kekuasaannya, tapi dengan siluman buaya ini berbeda ceritanya nih. Oh, berbeda ya? Berbeda. Mungkin siluman buaya itu apa ya? Oh, ini udah jauh berbeda, artinya antara Candi Jiwa dengan cerita siluman buaya ini berbeda sekali. Jadi jauh ya, lebih jauh dari mana? Lebih jauh siluman buayanya daripada cerita Candi Jiwa. Candi Jiwa tuh masih apa? Masih baru kalau saya bilang. Berarti lebih tua dia lagi? Iya, dia udah berabad-abad Mas. Oh. Kalau ini dari mulai apa ya? Mungkin dengan apa? Dengan barunya dibentuknya ya alam gitu kan, dia bisa turun. Karena sebelum turunnya manusia pun dia juga udah turun duluan. Namanya siluman. Gitu. Tapi itu kan kuasa Tuhan, bukan kuasa manusia. Makanya kalau kita dipertanyakan tentang masalah siluman dengan hal-hal yang hubungannya dengan ketuhanan, ya kita nggak bisa jawab. Karena apaan itu semua karena Tuhan mau bikin apapun dalam masalah dunia ini, yaitu kan kekuasaannya dia, gitu kan? Kekuasaan yang maha kuasa di dalam menciptakan sesuatu hal. Tapi ya saya nggak ngerti kalau dia datang ke sini nih, apa tujuan? dia mau tujuannya apaan? Kita lihat seperti ada kayak sinar di sini yang dia perhatikan. Jadi ada sinar yang apa yang membawa dia ke sini. Dia melihat Penasaran dia. melihat orang gitu. Jadi apa yang ada di badan manusia itu, ya, terutama badan orang-orang yang belajar ilmu kebatinan, itu sebetulnya ada sinar. Sinar yang mengundang alam itu ingin tahu siapa sebetulnya dan dari mana ini. Gitu. Nah, itu dia yang ininya. Makanya dia nggak serta-merta dia datang. Tapi kalau tidak ada sesuatu hal yang menarik buat dia. Nah ini salah satu kenapa dia yang dilihat tuh manusia itu dalamnya. Jadi inilah salah satu keberuntungan bagi orang-orang yang apa ya, yang mempelajari ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu-ilmu kebatinan yang sifatnya untuk ke dalam. Akhirnya apa? Banyak hal-hal gaib yang masuk ke dalam kehidupan kita itu, dia tertarik dengan sinarnya tadi. Tapi kalau kita ini belajar melalui ilmu batin diri sendiri, makanya itu akan lebih kuat dibanding sama orang yang belajar ada pendampingnya. Hodam. Nah, hodam itu ya seperti itu. Hodamnya ada siluman, hodamnya ada jin. Nah itu hodam namanya Pak. Kalau dia ini nggak ngelihat di kita itu ada hodam, tapi yang dia lihat tuh ada kayak model apa, sinar tuh yang naik ke atas. Nah itulah yang mengundang mereka datang. Ini mungkin bukan hanya dia yang datang Pak,
Tapi karena dia mungkin lebih dulu, dia datang ke kita. Tapi ini lebih dulu gitu. Tapi saya rasa bukan dia aja nih. Kalau ini yang datang, ada lagi tuh dari sana. Nih, Jawara. Kan berarti apa ya? Kenapa maksud Jawara ini datang ke sini? Ini Jawara yang tentunya daerah Villa Nusa Indah ya. Orang-orang kuat dan orang yang punya derajat di lingkungan ini. Saya juga belum tahu nih tahun berapa adanya, tapi ini ada. Nih pakai pedang Pak, bukan golok ini. Ini dengan panjang begini, pedang. Kapiten. Ini berarti kapiten. Nah kenapa? Iya, artinya ya, Kapiten Soleh. Ya artinya dia dari sana kan. Kenapa dia dinamain kapiten? Mungkin itu kapiten itu yang dinamakan ininya kan Pak. Ada pangkat dan dia memiliki pedang. Kalau dulu kan nggak golok kalau orang-orang. Kenapa dia bilang kapiten? Kapiten itu bahasa Belanda, kolonial Belanda ya. Artinya dia memiliki pangkat seperti kalau sekarang tuh mungkin kapten. Tapi kapten itu kan dulu kan bukannya pistol Pak. Gitu, tapi pedang. Kita ketarik terus nih ke sana. Memang daerahnya udah ke sana. Nah ini ya seperti itu tadi. Tuh. Nenek lagi nih. Datang nenek. Kenapa sih kalau pada datang ya kan? Dasarnya apaan? Dia pengen datang, pengen ngobrol, atau pengen cerita, atau pengen apa sesuatu kan pasti ada kan? Tapi buat kita bukan masalah itunya, justru kita didatengin dengan mereka ini satu, dia kan satu yang bisa kita berbicara, dia lebih tahu di alam dia, ya kan, lebih tahu tentang kehidupan kita di alam yang akan datang. Itu yang perlu kita diskusikan sama mereka, gitu loh. Bukan kita meminta apa dengan mereka, tapi kita diskusi tentang kehidupan, baik itu ilmu maupun itu kehidupan kita. Ya apa yang mereka lihat ke kita, apa yang mereka baca ke kita, itu. Nah itu yang penting sih sebetulnya buat kita. Tuh, ini kapiten yang mau ngobrol. Oh, ini pejuang Pak. Ini sejarahnya ini pejuang daerah lingkungan dari daerah-daerah yang terdekat di Villa Nusa Indah, mungkin termasuk Narogong, termasuk apa namanya Rawalumbu ini. Nah inilah dia pejuangnya, dan itu yang ini. Dia sangat terima kasih dengan kehadiran kita karena bisa mengutarakan keberadaan dia yang selama ini dia didatengin orang hanya untuk sesuatu hal yang sifatnya bukan menghargai apa yang menjadi apa yang dia mau pada kita, tapi memaksakan maunya kita kepada dia. Itu yang nggak boleh sebetulnya Pak, memaksakan maunya. Apa yang dimauin manusia itu kepada dia itu bukan urusan dia bilang, tapi urusan Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada dengan kaitannya dengan alam gaib tadi, ya semuanya dia sebagai perantara, tapi yang penentunya itu Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menentukan dia permintaan apa kemana saja kalau bukan karena Tuhan. Karena ini kapiten. Belakangnya Freddy nih. Nah ini nih hubungannya Freddy dengan kebelandaannya nih Pak. Nih, dia tahu nih.
gitu loh. Udah bawa belakangnya Freddy ada masih apa garis-garis keturunannya ini mungkin yang jadi ya kita nggak tahu juga kapiten ini datang dengan adanya Freddy juga mau ngobrol ya kan, kita nggak ngerti Pak karena ini garis keturunan. Garis keturunan dari bapak Pak. Ini garis keturunan dari bapak itu yang bisa, yang akhirnya di belakangnya Freddy itu sebetulnya banyak yang ngiringin juga gitu, bersama-sama keberadaan Freddy di alam dunia nyata. Tapi di dunia lainnya di belakangnya orang nggak ngerti siapa, tapi itu ada yang dilihat oleh si kapiten ini. Kapiten dijaga. Kemungkinan besar kalau menurut saya dia juga tidak gampang mudah terbunuh, tidak gampang mudah kena senjata alias kebal. Kalau saya lihat dari perilaku dia hadir ke dalam jiwa saya ini, dia ini tidak main-main. Artinya apa? Senjata pun nggak mempan sama dia Pak. Ini kapiten. Itu ada apa namanya? Ada apa? Kayak pohon ini makamnya. Ini pohon ini yang mungkin jadi akhirnya pohon ini ikut terbawa kepada kesaktian yang ada di dia. Makanya mungkin ada ceritanya di pohon ini tentang sejarah kenapa kok makam kapiten itu menjadi makam yang dijadikan menjadi sesepuh atau menjadi keramatnya desa ini. Nggak bisa ditebang. Nggak bisa ditebang. Nah, tidak bisa ditebang. Itu kenapa tadi kapitennya sendiri aja sudah tidak mempan dengan senjata. Berarti pohon itu setelah dia dimakamkan, pohon itu ikut kekuatannya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya itu kan Tuhan yang punya mau Pak, bukan manusia. Iya kan? Itu jadi itu. Nah, sekarang kalau kita seandainya yang sudah bisa dialog seperti ini, apa nih yang perlu itu kita suruh membaca takdir kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita. Itulah yang kita dialogkan dan didiskusikan sama dia. Seperti apa kesalahan kita, seperti apa kekurangan kita, terus bagaimana kita supaya bisa ke depan yang lebih baik. Ini didesak lagi nih sama apa? Oh, nggak mau gua. Boya juga kepengen cerita. Ini maksudnya udah jadi buaya. Nih buaya bilang di sini kan ada nih kayak putaran nih. Apa putaran atau pertemuan kali ini? Iya, bukan. Cikeas Cilengsi. Cikeas Cilengsi. Beradu, artinya pertemuan. Ya. Airnya sama air ini ketemu. Nah, disitulah yang bikin persoalan sebetulnya. Kenapa ini mungkin menjadi sering meluapnya itu, Mas? Nah, kan bisa kita akhirnya menemukan satu jawaban ya. Gitu. Nah, dia juga sebagai siluman nggak mau juga disalahkan secara 100% karena gara-gara dia kan tidak diberikan sesaji atau tidak diberikan sajian. Bukan itu Pak, dia juga tidak butuh itu kalau orangnya nggak ngerti. Tapi orangnya perlunya ada komunikasi.